Biaya parkir melonjak dari 400 yuan menjadi 400.000 yuan memicu bentrokan antara warga dan polisi. Pada tanggal 14 Juli Truth Media merilis sebuah video yang menyatakan bahwa pada malam hari tanggal 14 Juli di Xinghebei, Panyu, Guangzhou, terjadi protes oleh pemilik properti karena manajemen properti mengubah biaya parkir dari harga sewa bulanan 400 yuan menjadi harga jual 400.000 yuan, sekitar dari $55 Amerika Serikat 57 sen menjadi lebih dari $55.000 Amerika Serikat. Dalam video tersebut, sejumlah besar warga berjalan dan melakukan protes di jalan yang terang benderang, meneriaki polisi yang sedang memukuli orang. Adegan lain menunjukkan sejumlah besar petugas polisi berkumpul di lokasi protes dan emosi masyarakat memuncak. Ini bukan pertama kalinya kita melihat situasi seperti ini di mana biaya parkir dinaikkan secara sewenang-wenang, yang berujung pada protes dari para pemilik kendaraan. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2019, sebuah artikel berjudul, "Kontroversi muncul ketika sewa bulanan tempat parkir 400 yuan dijual seharga 3,8 juta yuan di Xinghebei, Panyu," diposting di platform Sihu. Insiden tersebut terjadi di fasilitas parkir dan garasi di Xinghebei, Guangzhou. Para pemilik kendaraan mengklaim bahwa pengembang sebelumnya telah berjanji untuk hanya menyewakan lahan parkir dan tidak menjualnya. Beberapa pemilik kendaraan bahkan menunjukkan kontrak sewa parkir yang ditandatangani dengan pengembang yang berlaku hingga 80 tahun. Namun, orang yang bertanggung jawab dari Xinghebei menjawab bahwa pengembang tidak berjanji untuk hanya menyewakan lahan parkir dan secara bertahap akan melepaskan lahan parkir untuk dijual kepada para pemilik di dalam area konstruksi yang telah ditentukan. Kejadian serupa juga terjadi pada kasus biaya parkir sementara di tempat parkir bawah tanah di sebuah komunitas besar Kifusinkun di Panyu, Guangdong. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan pada tanggal 16 Mei oleh akun netis, Real Estate of Yanlan, biaya sewa bulanan untuk tempat parkir bervariasi. Beberapa mengalami kenaikan dari 400 yuan menjadi 880 yuan, sekitar $55 Amerika Serikat 57 sen menjadi $122 Amerika Serikat 70 sen, yang mengakibatkan lonjakan sebesar 120%. Yang lainnya menyaksikan biaya sewa bulanan mereka naik dari 500 yuan atau 600 yuan menjadi 900 yuan, sekitar $125 Amerika Serikat 49 sen. Akibatnya, hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang kuat di antara para pemilik. Menanggapi insiden ini, beberapa netizen menyesalkan kesulitan yang dihadapi oleh orang biasa, mengatakan konflik kepentingan ada di mana-mana dan dimanapun ada konflik, ada polisi militer. Perusahaan manajemen properti dipekerjakan oleh pemilik properti, tetapi telah menjadi penguasanya. Tidak mudah bagi orang biasa untuk hidup, bahkan untuk bernapas pun sulit. Menyedihkan jika memikirkannya. Kami membeli rumah dengan uang kami sendiri, membeli area umum dengan uang kami sendiri, dan menyewa manajemen properti dengan uang kami sendiri. Apa yang telah kita dapatkan? Rumah itu bukan milik kami tidak memiliki hak suara di area umum dan manajemen properti hanya memeras kami sampai kering. Netizen lain berkomentar, dari insiden-insiden kecil ini, kita dapat melihat bahwa pemerintah Partai Komunis China, PKC, benar-benar kekurangan uang, bukan? Dalam masyarakat yang berorientasi pada keuntungan ini, pemerintah yang kekurangan uang akan segera runtuh. Ini adalah lelucon dengan karakteristik China. Pemilik rumah di daerah pemukiman diintimidasi oleh perusahaan manajemen properti yang mereka sewa sendiri. Keadaan manajemen properti di Heavenly Kingdom adalah mikrokosmos dari situasi nasional. Partai politik yang seharusnya memerintah negara telah menjadi rezim otokrasi yang otoriter dan kejam. Seorang netizen bahkan mengatakan, manajemen properti sama seperti mafia, dan biaya properti adalah uang perlindungan. Manajemen properti dikirim oleh Partai Komunis untuk mengelola area perumahan, mengerti? Itu sebabnya mereka bisa bertindak sembrono dan melakukan apapun yang mereka inginkan, dan polisi tidak akan menangkap manajemen properti.